Customer experience adalah tentang persepsi seorang customer dalam perjalanannya dari awal sampai akhir untuk mendapatkan pelayanan dan produk yang dia inginkan. Nah, kita sebagai pelaku usaha apakah sudah memetakan dengan baik sehingga journey tersebut memuaskan para pelanggan kita? Saya Arti Ardiwinata bersama Nur Fatma Fitri atau Mbak Vivi, seorang praktisi di bidang Customer Experience akan berbincang-bincang di ROI Chit Chat. Baik, kita akan langsung ke Mbak Vivi. Perkenalkan dulu dong nih Mbak Vivi, apa kabar? Baik, Mbak Arti. Selamat pagi, Mbak Arti. Aku pakai selamat pagi boleh nggak sih? Boleh, ini kan pagi biar semangatnya pagi terus. Iya, ya. Pagi, Mbak Arti. Seneng banget oleh Mbak Arti di Regenesis Open Education pagi hari ini. Katanya kita mau ngobrolin seputar customer experience ya, Mbak Arti. Betul, iya. Sebelum melangkah ke pembicaraan atau ngobrol-ngobrol ya tentang customer experience, tadi Mbak Arti meminta saya untuk memperkenalkan diri. Oke, Mbak Arti dan Bapak Ibu serta rekan-rekan, saya Nur Fatma Fitri, tapi saya biasa dipanggil Fitri. Saat ini saya seorang customer experience practitioner, bekerja di salah satu bank swasta di Jakarta. Itu mungkin Mbak Arti. Jadi experience itu berarti bukan hanya pada saat misalnya saya ambil contoh lagi klinik kecantikan ya, ketika saya melakukan treatment misalnya, bukan hanya di situ, tapi ada journey-nya yang harus dia lakukan. Saat dia pertama kali melihat iklannya tuh bagaimana, di mana gitu ya. Kemudian pada saat dia itu journey pertama mungkin, touch point pertama. Kemudian ada lagi touch point kedua, di mana dia mulai tergerak untuk mengetahui lebih dalam mengenai klinik ini misalnya atau produknya, maka dia akan bertanya. Ketika dia bertanya, apakah ada sarananya yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu sebagai owner gitu ya dari klinik ini? Kalau enggak, berarti experience-nya bisa fail tuh berarti. Gitu. Kemudian setelah dia mendapatkan informasi pada saat dia berkunjung nih ke kliniknya di perjalanan, dapati alamatnya. Jangan-jangan signage-nya itu tertutup pohon. Muter-muter keliling-keliling gitu ya, berarti ketemu-temu itu juga customer experience-nya udah bisa fail tuh di situ. Masuk lagi, lihat lagi, kita memposisikan di punya customer. Bagaimana jika dia masuk ke area parkir, ternyata area parkirnya sempit. Ya, itu juga dia kesulitan misalnya mencari area parkir. Maka bisa saja yang muncul negatif gitu. Siapakah orang yang pertama bertemu dengan customer itu juga harus diperhatikan. Misal security bukan kecil artinya, tapi dia orang pertama yang juga bisa menciptakan customer experience tadi. Yang harus dilakukan Bapak Ibu sebagai owner adalah berempati tadi. Apa kebutuhannya pada saat dia berhadapan dengan orang pertama ini? Apakah dia perlu seperti apa? Contoh lagi, misalnya di masa pandemi, orang berarti datang ke klinik ya misalnya. Tetapi bukan tidak mungkin datang, tapi dengan appointment misalnya. Dan klinik itu juga menangkap nih, kebutuhannya adalah saya harus merasa nyaman dan aman pada saat berkunjung. Berarti kebutuhan saya adalah harus terpenuhi, ya terinformasikan bahwa klinik itu aman, di disinfektan dan lain-lain. So tunjukkan itu gitu kepada customer. Misalnya melalui media sosial, klinik saya rutin nih misalnya di desinfektan atau apa. Jadi empati itu adalah kuncinya, dan memahami customer journey dan memetakan customer journey itu sangat-sangat penting. Maka Bapak Ibu harus kembali lagi kepada customernya. Kita bisa meminta feedback nih Mbak Arti dari customernya. Feedback sangat penting karena dari feedback kita tahu mana titik interaksi yang fail gitu ya, mengalami kegagalan di journey-nya customer ini. Baru kita lakukan evaluasi lagi. Jadi mungkin kalau yang awalnya kita beranggap
experience itu ketika berhubungan secara langsung gitu ya, nggak selalu gitu. Tapi tadi bisa saja dia nggak jadi datang nih ke klinik kita karena jernih-jernih di sebelum nggak bagus gitu. Bikin bete gitu ya. Iya, bikin bete gitu ya. Jadi udah nggak mau gitu Iya ya. bener banget. Itu, Iya. itu jadi penting untuk memahami hati tadi. Nah, Mbak Vivi, itu loh yang nggak pernah kita pikirkan sebenarnya ya. Bagaimana dari awal kita membuat iklan, kemudian begitu ditelepon ngangkatnya lama, itu juga udah fail ya di situ ya. Jadi benar-benar journey-nya itu dari awal kita memunculkan diri harus kita pikirkan ya. Berarti ya banyak sekali nih yang didapatkan nih dari Mbak Vivi nih. Wow, penting thank you untuk banget loh Mbak Vivi. Kembali Mbak Arti, penting untuk memetakan kembali jerninya customer ya, mulai dari dia mulai tertarik, ya, dan penting nih sebelum kita main ke sebelum kita menjual produk, kita harus tahu dulu apakah nama produk kita atau brand kita ini sudah ada belum di pasaran share-nya dia, di ingatannya dia. Di ingatannya. Betul, jangan-jangan kan dia belum nih. Kalau misalnya dia sudah mengetahui, jangan-jangan kayak tadi, saya nggak tahu nama klinik A, karena memang saya sulit untuk mendapatkan menginformasikannya, maka penting dilakukan branding, memasarkan lah gitu ya, menginformasikan gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah menang secara masuk ke evoktis itu, maka kita bisa juga memenangkan hati konsumennya gitu. Jadi memenangkan hati konsumen kalau dia nggak tahu dulu gitu Mbak Arti. Iya. Kenal sama Mbak Arti gitu, bagaimana saya bisa mendapatkan value lebih dari Mbak Arti gitu kalau saya nggak mengenal dulu gitu, itu sih. Iya, baik. Wow, jadi benar-benar ya journey ini ternyata dari hal-hal yang kita anggap sepele, pelangnya ketutup pohon pun itu bisa bikin bete karena pas customer datang akhirnya jadi muter-muter, nyasar-nyasar, nggak karuan, akhirnya nggak jadi datang deh ke klinik kita. Simpelnya tuh kayak gitu ya Mbak ya? Bisa dampaknya seperti itu. Udah gitu udah siap-siap, Mbak resepsionisnya jutek gitu, udah deh. Padahal treatmentnya dokternya tuh hebat-hebat gitu. Jadi journey di situnya yang perlu kita pikirkan. Produk atau jasa sebagus apapun, tapi kalau journey-nya tidak menyamankan para customer kita juga, customer experience-nya akan ternoda sedikit ya, Mbak ya. Iya Mbak Arti, karena customer experience itu bicara mengenai momen yang dirasakan oleh customer dalam setiap touch point tadi Mbak Arti. Kalau momennya, jadi kan momen itu nggak datang tiap kali kan Mbak Arti ya. Ada momen-momen kan misalnya ketika kita datang nih, ada momen yang bisa membangkitkan atau menyentuh hati kita. Nah itu harus dilihat kembali supaya momen itu hidup gitu. Karena itu momen lah yang menghidupkan experience. Nah kemudian saya juga mau menyampaikan satu lagi nih Mbak Arti, bahwa customer experience itu ya bukan bicara mengenai kayak tadi layanan saja, tetapi lebih dalam lagi. Kalau kita lihat lebih dalam, customer experience ini menyampaikan ya, berbicara tentang pemenuhan janji yang disampaikan oleh perusahaan Mbak Arti. Tadi saya saat di awal menyampaikan, mengutip nih visinya dari menjadi misalnya your aesthetic partner. Berarti klien-kliennya harus merasa terpenuhi janjinya. Pada saat menjadi klien, ya benar nggak menjadi partner yang baik, yang sangat yang sangat memberikan manfaat bagi klien-klien tersebut. Karena janji ini menyangkutnya kepada trust. Betul ya, trust ini lebih dalam lagi berkaitan dengan brand. Ya, brand ini akan hidup dari experience. Ketika experience-nya bagus, maka automatically brand ini akan naik. Karena sudah terbangun trust dari customer-nya gitu. Jadi sangat-sangat berkaitan. Jadi pintu masuknya untuk brand, untuk menaikkan brand itu adalah experience. Apapun personal brand
pasti ada experience. I Personal see. brand dari Mbak Arti, saya bisa menangkap personal brand berarti ketika saya bereksperience, memiliki experience dengan Mbak Arti. Setelah Mbak Arti tidak ada, yang saya rasakan apa nih, bener nggak personal brandnya seperti itu, ya kan? Itu hasil dari experience. Sama dengan layanan yang kita berikan. Kita brand ini akan hidup ketika layanan yang diberikan tadi menciptakan experience yang baik, gitu. Gitu Mbak Arti. Menarik sekali Mbak Vivi. Mbak Vivi, waktu kita tinggal 10 menit lagi nih. Aku masih ada 2 pertanyaan. Bukan pertanyaan sih, ada 2 request lagi. Yang pertama adalah aku pengen mendengar pengalaman real dari Mbak Vivi, mau di bidang apa boleh ya, tapi yang ada kaitannya dengan yang tadi kita bicarain, customer experience atau dengan employee experience, yang kira-kira bisa diceritakan ke kita gitu Mbak Vivi. Yang kedua adalah pesan-pesan Mbak Vivi dong nanti buat kami-kami para pengusaha bisnis estetik, owner klinik ataupun dokter. Silakan yang pertama dulu nih, experience apa yang bisa Mbak Vivi ceritakan? Experience yang pertama ya, saya mau karena katanya ini kan komunitas klinik kecantikan, tapi saya nggak akan bicara mengenai experience di klinik kecantikan supaya kalau kata orang supaya bisa compare gitu. Kalau misalnya dunianya sama, dia nggak akan bisa compare. Yes, betul. Saya akan ceritain waktu pengalaman saya di Starbucks Reserve di Tokyo, Mbak Arti. Jadi kami waktu itu datang ke sana ya, ini ya, turis Indonesia kan mepet-mepet waktu tutup gitu ya. Pada saat itu sudah mau tutup gitu ya. Kenapa kami ke sana? Karena Starbucks Reserve ini unik ya, karena dia punya roster untuk ngerosting kopinya itu 17 meter paling tinggi ya. Kita pengen ke sana dan dia ada 4 lantai. Jadi ada untuk kopinya, kemudian ada untuk teh, dan ada untuk aktivitas lain di atas. Jadi memang menarik untuk dikunjungi. Sebagai turis kita datang pada saat mau tutup. Tetapi yang dilakukan oleh stafnya tidak terlihat raut muka yang merengut, enggak. Baik dari doorman sampai bartendernya itu ya, itu baristanya itu nggak ada raut muka seperti itu. Malah nih Mbak Arti, mereka tuh menyarankan mau foto di sebelah mana spotnya, di sini bagus loh, di sebelah sini bagus loh gitu. Dia menawarkan semua spot-spot yang bisa kita foto, dan dia menawarkan diri untuk mengambil foto. Kenapa dia seperti itu? Karena mereka berpegang pada visi perusahaannya, saya kira. Ya, karena visinya kan dia bahwa Starbucks itu tempatnya dia bukan jual kopi semata, tapi dia jual momen kebersamaan di sana gitu ya, menjual rame-ramenya di sana gitu. Jadi mereka sadar benar bahwa perlakuan yang dilakukan oleh stafnya kepada customer ini akan jadi word of mouth tadi. Kayak gini, saya cerita ke Mbak Arti nih gitu ya, itu akan diketahui orang dan orang akan tertarik gitu untuk datang. Itu positif. Keren ya. Itu iya Mbak Arti. Jadi seneng banget gitu ya kalau menurut saya Jepang itu merupakan salah satu kiblat untuk layanan lah ya. Di USJ juga saya pernah mendapatkan pelayanan yang menarik. Tim kami pengen waktu itu bertepatan waktu sholat gitu ya, kita cari-cari nggak ada di sana yang namanya prayer room. Kita bilang bisa nggak ke customer centernya gitu ya, bisa nggak kita dapetin ruangan untuk dan mereka mencarikan loh Mbak Arti. Maaf Mbak Vivi, itu cerita yang di mana yang barusan? Kalau yang ini di USJ, Universal Studio Japan. Oh, oke. Ya, nah, itu menarik banget. Jadi saya lihat, nah waktu itu saya nggak sholat tuh Mbak Arti, lagi sedang halangan ya. Saya melihat dari kejauhan di customer care itu kan orang-orang datang untuk melaporkan kehilangan atau apapun lah di customer center ini ya. Dia namanya bukan customer center, guest center kalau nggak salah ya. Jadi saya di akhir saya baru tahu kenapa, saya berpikir oh ini mungkin dinamain guest gitu ya. Nah, jadi semua apapun keluhan tuh
dia masuk ke sana. Saya perhatikan mereka melakukan secara personal, Mbak Arti. Jadi benar-benar gestur tubuhnya terlihat menerima komplain gitu ya, kemudian mencoba mempersonalize permasalahannya, dan yang menariknya Mbak Arti, ketika selesai diantar sampai depan ya, Wow. kemudian dia melambaikan tangan. Uh-uh. Saya lihat tuh ke orangnya, tamunya sendiri nggak ini loh, nggak melihat. Jadi dia walaupun tamunya nggak melihat, dia tetap melambaikan tangan, dan sampai misalnya jarak tertentu, oh udah nih dia masuk. Sampai sebegitunya. Itu bisa bikin meleleh ya. Iya, jadi saya baru ngeh tuh di akhir. Oh mungkin dia nggak bilang ini customer, dia bilang ini tamu, karena dia menempatkan customer itu ya sebagai tamu yang harus diperlakukan dengan baik. Gitu. Itu saya, ini keren banget. Keren banget ya. Wow. Itu luar biasa sih, maksud saya. Simpel tapi mengena gitu ya. Saya lihatin kok dia selalu personalize orang gitu. Aku langsung ngebayangin nih Mbak Vivi dengan ceritanya Mbak Vivi gini. Wow, bagaimana caranya mendidik, sekeras apa itu pendidikannya atau pelatihannya sampai bisa seperti itu, semua orang seperti dari hati kan itu kan ya. Itu kan di balik layarnya pasti berjuang keras ya. Mungkin kalau orang Jepang saya nggak tahu ya, mungkin udah punya karakter seperti itu. Tapi kalau kita aplikasikan di Indonesia dengan berbagai macam karakter untuk menyamakan seperti itu kan perlu pelatihan yang luar biasa. Saya dengan culture. Jadi di perusahaan ini baiknya membangun budaya layanan tadi Mbak Arti. Kalau dari top manajemen tadi, pentingnya top manajemen menyampaikan bahwa oke, pilar kita salah satunya misalnya di customer experience, maka itu bukan hanya di atas kertas tapi ditunjukkan juga oleh leaders. Maka saya yakin bawahnya akan ikut karena tercipta budaya gitu. Mereka akan malu hati sendiri. Leader saya kok melayaninya sepenuh hati gitu ya. Masa saya enggak gitu. Terus saya udah mendapatkan banyak banget nih dari perhatian dari perusahaan. Masa saya tega mengkhianati gitu ya, karena tadi balik lagi employee yang termotivasi, dia akan tergerak secara sukarela untuk mencapai atau memberikan layanan terbaiknya menurut saya, Mbak Arti. Iya, betul. Jadi penting banget seorang leader, lead by example ya. Jadi kita juga akan menuruti leader kita bukan karena diperintah ya, tapi karena kesadaran ya, Mbak Vivi ya. Wow, luar biasa sekali nih Mbak Vivi, banyak banget yang bisa kita ambil ya insight-nya dari cerita-cerita Mbak Vivi. Nah, terakhir nih permintaanku nih, apa sih yang bisa Mbak Vivi sampaikan kepada kami sehubungan dengan customer experience, employee experience, dan Mbak Vivi sudah kurang lebih tahulah sedikit ya tentang bisnis klinik estetik gitu. Pesan dan kesannya nih apa nih buat kami? Saya mengutip CEO dari Amazon saja nih, Mbak Arti ya, Jeff Bezos mengatakan bahwa if you build a great customer experience, ya, customer will each other about that, dan itu sangat-sangat powerful. Jadi penting bagi kita untuk meng-create ya. Jadi bukan accidentally, tapi dia by design. So Bapak Ibu bisa mendesain bagaimana customer kita dapatkan wow customer experience. Jadi bukan hanya sekedar experience, tetapi wow customer experience. Wah, terima kasih banget Mbak Vivi. Mbak Vivi, saya haturkan terima kasih banyak untuk sharing Mbak Vivi dengan Regenesis Open Education di program ROI Chit Chat. Pastinya kita akan berjumpa lagi ya, kalau kondisi sudah kondusif kita akan bikin lagi program offline-nya. Kita ngopi-ngopi bareng sambil chit-chat langsung. Baik Mbak Vivi, thank you so much. Sama-sama, saya terima kasih sudah diundang untuk sharing terkait dengan customer experience. Oke, sehat selalu ya Mbak Vivi ya. Iya, sehat selalu juga buat Mbak Arti. Oke, thank you, bye-bye. Bye. Akhir kata, saya Arti Ardibinata mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di ROI Chit Chat selanjutnya.
Bye.